Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salam serta taslim dan juga salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sempurna yang diutus oleh Allah ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, memberikan pengajaran kepada seluruh manusia cara mengabdi kepada pencipta dan cara berhubungan kepada sesama makhluk, khususnya kepada manusia. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kembali kepada tema kita semalam, pengikut Farisi yang 2 kali lebih jahat daripada orang-orang Farisi itu sendiri. Yang Yesus katakan adalah orang neraka. Jadi Yesus sudah menggambarkan, menggariskan pengikut Farisi adalah orang neraka. Al-Quran juga menarasikan dengan sangat indah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Jadi orang-orang kafir, bagi mereka hanya ada neraka jahanam. Ini Al-Quran menerangkan. Yesus juga menjelaskan. Jadi baik Al-Quran maupun Yesus itu menjelaskan bahwa orang kafir membenci Yesus, yaitu orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ahli kitab yang memusuhi Yesus, membunuhnya menurut pandangan daripada Bible itu sendiri adalah dia yang tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Malah mereka mengajarkan ke bangsa lain kalau Yesus itu Tuhan itu sendiri, maka dihukumi oleh neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Sore ini kita sangat berharap ada dari saudara kita Kristen pengikut Farisi yang bisa naik ke sini membantah dalil Bible, pengakuan Yesus, dan juga membantah Al-Quran yang mengatakan mereka adalah penghuni neraka. Kita naikkan saudara kita. Mohon yang muslim untuk tahan diri agar jagan dulu ke atas. Kita naikkan aja dulu yang non muslim. Mana tahu ada di antara mereka bisa menjelaskan kepada kita terkait ini, teman-teman. Karena 2 hari ini kita belum menemukan adanya oten yang bisa mengurai hal ini dengan baik. Tema-tema kita sudah banyak dan itu tema-tema yang menjadi pondasi kepercayaan, keyakinan mereka, tapi tak satu pun yang bisa lolos. Mereka tak sanggup untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan imannya. Mereka tidak bisa menguraikan keyakinan mereka sebagaimana kita umat Islam ketika ditanya tentang keyakinan kita, maka kita dengan mudah menjelaskan dan menguraikan, dan apa yang kita urai, apa yang kita jelaskan sama sekali tidak bertentangan dengan kitab suci kita, yaitu Al-Quranul Karim. Tapi manakala mereka yang menjelaskan, menguraikan kepercayaan, keyakinan mereka, maka yang pertama mereka bertentangan dengan akal mereka sendiri. Yang kedua, mereka bertentangan dengan kitabnya sendiri. Yang ketiga, mereka bertentangan
dengan Tuhan yang mereka sembah. Dan yang paling mengenaskan adalah mereka bertentangan dengan Yesus. Ini fatal, teman-teman sekalian. Kenapa fatal? Karena ketika mereka mengaku sebagai pengikut Yesus, seharusnya mereka itu seia sekata dengan Yesus. Tapi faktanya tidak. Apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus ajarkan, justru bertentangan dengan narasi-narasi mereka. Apa yang mereka urai, apa yang mereka percayakan, justru berbanding terbalik dengan apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus tanamkan kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian yang terjadi di sepanjang kita dialog. Sepanjang hari kita berdiskusi dengan teman-teman kita non-muslim, pasti mereka bertentangan dengan kitab mereka sendiri, bertentangan dengan Yesus. Nah, ini hal menarik rekan-rekan sekalian. Untuk itu kembali lagi kita mengundang teman-teman kita non-muslim. Adakah di antara kalian yang bisa menjelaskan kepada kita umat Islam ini, siapakah orang yang 2 kali lebih jahat yang Yesus nubuatkan sebagai orang neraka di dalam kitab kalian sendiri? Karena kalau dalam Al-Quran sudah pasti yang dijelaskan adalah orang-orang kafir, orang-orang Kristen sebagai penghuni neraka kekal. Itu dalam Al-Quran. Apesnya di dalam kitab mereka juga diceritakan bahwa mereka lah yang menjadi penghuni neraka. Dan itu Yesus terangkan di dalam kitab yang kemenangan bagi kita teman-teman sekalian. Karena kitab mereka lah yang menjelaskan kalau mereka sendiri adalah penghuni neraka. Jadi ada hal yang perlu diurai di sini. Yang pertama adalah ketika Yesus itu datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Yesus mendapati keadaan umatnya terbagi 2. Yang pertama adalah yang beriman kepadanya, dan yang kedua adalah yang kafir, yang kufur kepadanya, menolak dirinya. Siapakah kemudian yang menyalibkan ini? Apakah orang yang percaya sejatinya kalau salib itu ajaran pencipta langit dan bumi untuk menyelamatkan manusia, maka seharusnya Al-Quran itu bisa mereka bantah dengan data akurat. Ketika Al-Quran mengatakan wa ma salabu walakin syubbiha lahum, mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalibkan, melainkan orang yang diserupakan bagi mereka. Harusnya itu ada bantahan akurat, tapi faktanya ternyata bukan seperti itu. Malah Yesus mengatakan di dalam pengakuannya di Bible, tidak ada yang dapat membunuh aku, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, melainkan aku sendiri yang akan memberikan dan mengambilnya kembali. Apa maknanya itu, teman-teman? Maknanya bahwa mereka yang tidak percaya Yesus, yang menolak Yesus, tidak akan mungkin bisa membunuh Yesus. Itu nggak mungkin. Tapi penyaliban itu terjadi. Ya, Al-Quran juga mengatakan penyaliban itu ada. Dan yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa bagi yang menyalib. Artinya bahwa Nabi Isa tidak dibunuh. Yesus pun mengatakan, aku tidak akan dibunuh. Tak ada orang yang bisa membunuh aku. Tidak ada orang yang bisa mengambil nyawaku. Nggak ada. Nggak ada orang yang bisa membunuh Yesus. Kalaupun ada penyaliban, ada pembunuhan, berarti yang dibunuh itu bukan Yesus, tapi orang yang dikira Yesus. Apakah Yesus menyerahkan nyawanya di tiang salib? No.
Yesus itu tidak menyerahkan nyawanya disalib. Enggak. Tapi Yesus yang disalib itu dibunuh. Ternyata yang di tiang salib ini adalah korban pembunuhan. Korban pembunuhan, teman-teman. Bukan orang yang merelakan dirinya, menyerahkan dirinya untuk menjadi penebus. Bukan. Tetapi orang yang menjadi korban kriminal. Ada bukti dalil nggak? Ada. Di mana tertulis itu, Bang Zuma, kalau yang menjadi korban di atas salib itu adalah korban kriminalisasi dan dia adalah korban pembunuhan, bukan orang yang sukarela, bukan orang yang rela dibunuh atau orang yang mengikhlaskan dirinya mati untuk nebus dosa. Ada nggak dalilnya? Ada. Al-Quran kali? Bukan. Lalu di mana? Di surat Om Paul. Di mana Om Paul itu mengatakan, Bang Suma? Silakan teman-teman baca di 1 Korintus 2. Baca di situ. Di situ jelas dikatakan bahwa orang-orang Yahudi telah membunuh Yesus. Wah, ternyata Yesus ini tidak menyerahkan nyawanya tapi dibunuh. Berarti betul Al-Quran, dia tidak dibunuh. Nah, yang mengajarkan Yesus dibunuh untuk nebus dosa manusia itulah orang-orang Farisi. Kalau kita lihat di 1 Korintus 2 nomor 15 itu diterangkan bahwa bahkan orang-orang Yahudi telah membunuh Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang Yahudi telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi. Alamak. Bahkan orang-orang Yahudi telah membunuh Tuhan. Tuhan Yesus dibunuh. Padahal Yesus yang asli mengatakan tidak akan ada yang sanggup membunuh aku. Enggak ada. Enggak ada yang bisa membunuh aku. Enggak ada. Ada yang dibunuh. Berarti yang dibunuh ini bukan Yesus. Jadi Al-Quran mengatakan wa man salabu wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Wah, bukan Nabi kita yang dibunuh, bukan Nabi Isa alaihissalam. Inilah kenapa ganjar daripada orang Farisi. Semangat malam. Malam. Iya. Mohon maaf nih, host ya. Saya tadi Anda salah mengartikan ayat Quran itu. Oh ya. Sebenarnya tidak ada orang ketiga yang dirubah wajahnya. Ayatnya kayak gitu. Jadi ayatnya kayak mana? Wa qaulihim dan Apa saya gimana? Selesai. Wa qaulihim inna qatalna al-masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma sholabuhu wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subhana lahum. Yang Anda protes di situ yang mana? Saya baca Al-Quran kok Anda malah tertawa, gimana sih? Kebalik tadi bacaannya. Yang saya protes. Kebalik bacaannya. Silakan buka kamera, silakan. Yang mana? Terbalik itu yang mana? Yang saya protes adalah silakan buka tadi kamera. Anda mengatakan melainkan ada orang yang diserupakan wajahnya. Padahal ayat itu tidak ada. Ada orang buka kamera. Ada. Buka kamera boleh. Oh, udah. Anda dibawa cebok satu sendok. Mampus. Jatuhnya enak kali bah. Enak kali jatuhnya. Pas comberan lagi. Semangat sore. Semangat sore, Abang Suma. Iya, Katolik Protestan. Silakan buka kameranya, Bung. Kita diskusi baik-baik. Sabar ya. Siap.
Ya. Ya, oke, Bang Suma. Siap. Terima kasih. Iya. Saya mau bertanya mengenai judul yang di atas itu 2 kali lebih jahat dari orang Parisi. Siapa itu, Bang? Katolik dan turunannya. Ya, Katolik dan turunannya, Bang. Kristen, Protestan, Advent, Saksi Yehova, Mesianik, semua Kristen. itu ajaran siapa itu? Yesus yang menjelaskan itu, Abang. Ya, di mana dia menulis? Matius 23 nomor 15. Yesus Ya, Uraiannya data 13-nya sampai 36 bahkan 39. dia mengatakan apa itu, Bang Suma? Di situ dikatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, engkau mentobatkan orang di luar agamamu menjadi pengikut agamamu, dan setelah kau jadikan dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu perkataan siapa, Bang Suma? Yesus. Itu perkataan Yesus, Abang. Yesus anak Maria. Benar sekali. Apakah tidak ada yang kurang dari kata itu? Saya rasa kalaupun Kalimat ada, itu. kalau Ber- ada, gimana? Apakah Kalaupun- ada yang kurang? Kalaupun ada, Atau Anda mengurangkan kata-kata kalimat Yesus anak Maria itu? silakan Anda baca dalilnya, Bung. Ya, Silakan. yang saya terus terang saja Anda merubah maknanya. Iya, silakan, silakan. Ada Bang. yang kurang? Saya undang Anda di sini untuk menjelaskan, silakan. Iya, Paulus tidak mentobatkan satu orang. Yesus kan mengatakan mentobatkan satu orang saja kan? Bagaimana, Bang Suma? Iya, betul, betul, benar Iya. sekali. Kalau begitu ya sudah, itu saja yang Anda sudah mengakui bahwa Iya. Anda kekurangan merubah makna dari kalimat yang Anda lakukan. Oke, terima kasih. Baik. Saya turun. Sudah saya turun. mau lari. Enggak, Oh. ternyata saya sudah 2 kali datang, ternyata Anda masih tetap begitu. Anda ingat waktu Iya. saya 3 kali bertanya Anda? Kenapa Anda harus lari? Kan tidak mesti lari, Bang. Harus di sini pertahankan gitu. Apa yang Ternyata- salah? Apa yang Iya. salah dari apa yang saya jelaskan? Saya cuma Silakan mau tanya Anda itu. uraikan. Apanya itu? Saya cuma mau tanya kalimat yang tadi. Ternyata Apa Anda itu? mengulangi lagi. Apanya, Yang Bang? kalimat- Yang Apanya perkataan tuh? Yesus anak Maria itu kan? Iya, memang Yesus anak Maria. Apa memang katanya? Memang Yesus anak Maria. Iya, apa katanya Jelas lagi? itu. Ulangi. Dia mengatakan Ulangi apa gini, kata? celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Celakalah kau, hai orang-orang munafik. Iya. Engkau mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang menjadi Iya. pengikut agamamu. Terus, Satu orang saja kan? satu orang saja yang ditobatkan oleh dia saja menjadi orang neraka, apalagi banyak. Nah, dia Kan begitu? Dia mentobat banyak orang kan? Berarti kalau dengar. begitu kan tidak sesuai dengan. Oh, enggak dong, enggak begitu Oke. maknanya. Jadi kalau bagaimana tidak begitu? Oke, Anda berbicara oke. Oke, Saya- jadi gini, Bung. Jadi gini, kalau orang Farisi itu mentobatkan satu orang saja menjadi pengikut Paulus, itu sudah diganjar menjadi orang neraka, apalagi banyak. Coba analogi sederhananya, kamu mentobatkan satu orang saja menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri, apatah lagi banyak. Apa bedanya coba antara menyesatkan satu orang dengan menyesatkan 2 orang, menyesatkan 3 orang, menyesatkan 4 orang? Bedanya di mana? Sedangkan yang dianalogikan di sana, yang dijelaskan Yesus di sana adalah kamu untuk mentobatkan satu orang saja menjadi pengikutmu, menjadi orang neraka. Apatah lagi kalau banyak. Gimana? Paham? Silakan. Silakan, Bang. Ngomong, Bang. Ngomong. Silakan.
Halo? 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 Termute itu bang, termute. Halo? Halo abang? Termute abang. Halo? Halo? Hei, udah pergi ya? Lari dia teman-teman, malu dia kan? Malu, malu, aku menyatakan. Dia mencoba untuk memaknainya beda, rekan-rekan sekalian. Dia tidak bisa dong, karena terjemahan lamanya tidak begitu sebenarnya bunyinya. Terjemahan lamanya itu beda lagi dia. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Jangan segan-segan. Silakan. Dinda Nora ada di bawah, makasih. Halo. Halo, semangat sore. Selamat sore Mr. Suma. Sore, silakan buka kamera kalau Kristen abang. Salam kenal dari Salam kenal. Kristen. Iya. Ya, Tri-in-1, Tritunggal. Oke. Mungkin abang tadi sudah mendengarkan apa yang kami uraikan tadi. Silakan. Cuman lupa Tanggapannya. ayatnya itu Mr. Suma. Ayatnya di mana tadi itu? Mentobatkan keliling apa itu? Di mana ayatnya ya? Matius 23 nomor 15. 23 nomor 15 ayat 15. Apa di sana Mr. Suma? Di situ dikatakan ahli kitab, dalam hal ini adalah ahli Taurat, orang Farisi, Ya. orang munafik, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya. Dan setelah menjadi pengikut agamanya, menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi, daripada ahli kitab, daripada ahli Taurat itu sendiri. Satu-satunya agama di bumi ini pengikut ahli Taurat, ahli kitab, ya Kristen, gak ada yang lain. Begitu bang. Yang di luar Yahudi, yang menjadi pengikut Yahudi, yang memakai kitabnya Yahudi, yang mengaku kemudian sebagai Yahudi rohani, Kristen. Jadi yang ditobatkan oleh orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, ya Kristen, yang tadinya nyembah dewa-dewa, yang tadinya nyembah berhala, menjadi bertobat, ikut pengikut orang yang disebut ahli Taurat. Tapi sayangnya Yesus mengatakan menjadi orang neraka. Saudara Nurdin, silakan naik bang, ajukan permintaan abang. Jangan bilang tidak berani naik, kan Anda sendiri tidak minta naik, kan aneh itu. Zuma, kau naikkan saya tapi suruh buka on cam, maksudnya apa Zuma? Bisa nggak saya nggak on cam? On cam bang. Ini seperti abang Kenapa kita. harus on cam? Kenapa harus on cam? Bro? Katanya perjanjian kekal. Iya, Kenapa harus on cam bro? harus. Gini ya bro, kamu saya undang ke Komal Kristen, saya jamin kamu nggak usah on cam. Bisa nggak bro? Di sini aturannya harus on Bisa cam. nggak bro? Kamu berani nggak saya? Kok saya sering Iya, ke Komal Kristen. saya undang Anda. Kenapa harus di Komal Islam itu harus on cam? Saya undang Anda ke Komal Kristen, nggak usah on cam. Berani nggak? Saya sering Teman-teman kok di Islam, teman-teman Islam dengar saya yang di bawah penonton ya. Zuma saya tantang, saya undang di Komal Kristen. Nggak usah on cam.
Saya Berani semua ya? sering ke Komal Kristen Iya, sering. iya. Kalau saya undang, ya saya undang. Kau usah on cam. Berani kau? Bahkan waktu itu saya ada di Iya, Komalnya Pak Leo. Iya, saya tahu. Ketika itu, oke lah ya. Oke lah urusanmu. Nanti kau saya undang bro. Saya undang, tapi nggak usah on cam kok. Nggak apa-apa. Kita diskusi baik-baik. Nggak usah Ya on udah cam kamu. Kamu nggak usah on cam. di sini aja, Oke. buka kamera silakan. Enggak. Lihat, makanya saya nggak usah on cam bisa ya. Kita diskusi ya. Saya nggak on cam. Berani? Harus on Berani? cam kalau di sini, on cam kalau di Nah sini. itu makanya pengecut. Kau saya bilang pengecut bro. Saya tantang kamu nggak usah on cam di Komal Kristen. Biasanya yang pengecut itu yang tidak on cam, kok yang on cam lagi yang pengecut. Aneh. Ajaran Paulus dibolak-balik, manusia dibilang Tuhan, Tuhan dibilang manusia. Masih berdampak rupanya abang kita tadi. Ayo bang, silakan bang. Siapa Ya, kalau- di luar ahli Taurat yang menjadi pengikut ahli Taurat selain Yahudi? Kalau Yahudi kan jelas Taurat untuk mereka. Nah, yang nebeng menjadi pengikut ahli Taurat itu apakah Hindu, apakah Buddha, apakah Islam atau Kristen? Itulah dia yang akan menjadi orang neraka. Yang Silakan, kupahami dari ini kan Mr. Suma kan biblikalnya itu kan bahwa Yesus itu sedang menegur ahli Taurat Yes, dan orang Farisi. Ya. betul. Menjelahi daratan dan lautan itu kan menunjukkan betapa giatnya mereka mencari pengikut. Iya, Namun Yesus mengkritik bahwa usaha mereka tidak membawa orang semakin dekat kepada Tuhan, iya benar itu. Makin jauh. Melainkan kepada kemunafikan yang sama seperti mereka. Ya. Benar sekali, betul sekali. Iya. Nah, orang Farisi ini kan bukan orang Kristen, Mr. Suma. Itu sekte dalam agama Yahudi kan? Betul, tapi kan di situ dikatakan ahli Taurat. Sekarang kalau kita nalar secara sederhana, di antara agama-agama seluruh agama di luar ahli Taurat, siapa yang nebeng masuk ke sana? Lah dia. Itu dia yang dijadikan menjadi pengikut ahli Taurat. Disebut oleh Yesus menjadi orang neraka. Dan apa yang menjadi pilar keagamaan pengikut orang Farisi ahli Taurat ini adalah bahwa Mesias yang datang kepada ahli Taurat ini itu adalah jelmaan Tuhan, inkarnasi Tuhan. Menurut Mr. Suma, ahli Taurat itu siapa? Ahli Taurat itu ya jelas Bani Israel bang, di mana Yesus diutus sebagai nabi, sebagai Mesias untuk mereka. Tapi Mesias ini nanti ketika diajarkan kepada orang asing di luar, Mesias ini jadi Tuhan. Itulah dua kali lebih jahatnya. Coba kita gantian. Ahli Taurat itu kan dalam Alkitab itu kan Mr. Suma adalah orang-orang yang mempelajari, menyalin, mengajarkan dan menafsir hukum Taurat. Pada zaman Yesus Kristus mereka merupakan kelompok pemimpin agama yang berpengaruh di kalangan bangsa Israel, itu orang Farisi. Nah, beberapa ahli Taurat yang disebutkan dalam Alkitab, misalnya Ezra, ahli Taurat yang terkenal pada zaman Perjanjian Lama, Ezra 7:6. Banyak ahli Taurat pada zaman Yesus tidak disebutkan namanya secara individu, tetapi sering muncul bersama orang Farisi dalam Injil. Ada beberapa ahli Taurat yang bersikap lebih terbuka terhadap Yesus, misalnya seorang ahli Taurat dalam Markus 12:28-34 yang bertanya tentang hukum yang terutama. Tuh, Mr. Suma. Iya. Jadi ahli Taurat yang dimaksud di sana adalah orang yang dikutuk, orang yang mengagung-agungkan penyaliban. Matius 23 nomor 32 sampai 36. Mereka adalah orang neraka yang tidak mungkin lolos dari neraka itu sendiri. Itu Yesus yang mengatakan. Nah, orang Farisi ini tidak selesai. Dan Silakan. ada secara spesifik itu Mr. Suma dibilang begitu. Ada, Yang Bang. jelas ini, yang jelas Ada. orang Farisi ini kan ahli Taurat. Kalaulah seperti itu pemahaman Mr. Suma, berarti Mr. Suma juga ini ahli Taurat, karena lebih lebih paham katanya dengan Bible gitu ya. Yang disebut ahli Taurat ahli itu pewaris, Bang. Bukan. Keturunan Kalau dalam Yakub. ahli Taurat itu adalah orang-orang mempelajari, menyalin dan mengajarkan menafsir Oh, hukum Taurat. salah. Iya, dan itu adalah pekerjaan Bani Yakub. Itulah yang disebut orang Farisi. Kenapa Anda jadikan saya sebagai ahli Taurat sementara saya tidak pernah baca Taurat? Yang saya baca cuma terjemahan perjanjian
Lama Yang di saya kitab pahami saudara. kan ahli Taurat itu dalam Alkitab adalah orang-orang yang mempelajari. Mister Suma Iya, kan tapi mempelajari kitab. nggak bisa begitu, Bang. Ahli Taurat itu hanya merujuk kepada Bani Yakub. Nggak bisa bangsa lain, nggak boleh bangsa lain Gimana disebut ahli. sejarahnya atau benang merahnya Bani Yakub itu ke orang Parisi? Ya, orang Parisi itu kan Bani Yakub juga, itu bukan bangsa asing. Ya, oke lah. Orang kalau dia- Farisi itu adalah keturunan Nabi Yakub yang mendalam terpelajar ahli tafsir terhadap kitab Tanakh. Ya, saking ahlinya itu, maka dia tidak percaya Yesus. Makanya Yesus mengutuk dia bahwa kalau keimananmu tidak lebih daripada orang Farisi, maka neraka. Tidak Iya. lebih artinya kalau orang Harus. Farisi tidak percaya Yesus, maka dia bilang tidak lebih. Oh, bukan masalah tidak percaya, bukan. Anda salah mentafsirkan kata itu. Di Matius 5 nomor 20, bukan itu poinnya. Poinnya bukan masalah percaya Yesus atau tidak percaya Yesus. Tetapi Matius 5 nomor 20 itu berbicara tentang komponen hukum-hukum Taurat yang datang digenapi oleh Yesus. Bukan masalah Yesus atau bukan Yesus, Mesias atau bukan Mesias, Bagaimana enggak. Mr. Suma tahu itu? Bagaimana Mr. Suma tahu kalau seperti itu? Lah kan Itu saya baca. Saya kan baca dalilnya. Berarti ahli Taurat sampean. Loh, Cuma sa- ahli Taurat, de- Bung. ahli Taurat itu ahli kitab Tanakh, Bung. Yang disebut ahli Taurat hanyalah Bani Yakub. Jangan ahli Anda biaskan. Tidak boleh Anda Ahli Taurat biaskan. itu adalah orang yang menafsirkan hukum Taurat. Di mana Anda baca itu? Lah ya, itu Di yang saya mana? paham. Di Ahli Google. Taurat itu- No. Ulangan 4, ulangan 6, ulangan 5, ulangan 33 yang disebut ahli Taurat itu adalah mereka yang memegang tonggak sebagai pewaris kitab Torah yang diserahkan kepada Bani Yakub. Tak boleh kita mengatakan orang hanya gara-gara dia belajar Taurat, ahli Taurat. Bukan begitu maksudnya. Ahli di situ pewaris. Nah, sekarang kita nggak usah bias terlalu jauh, Bang. Ahli kitab dalam hal ini orang-orang Yahudi sesamaan Yesus itu nanti akan terdompleng oleh bangsa asing. Bangsa asing ini akan datang nyamar domba. Bangsa asing itu apakah nanti disebut Hindu, Buddha, Islam atau Kristen? Nah, kejujuran yang bisa menjawab itu, siapakah yang mendompleng masuk ke dalam agama Yahudi? Periksa Hindu, Buddha atau Islam atau Kristen yang di dalam agama itu ada terjemahan kitabnya orang Yahudi. Itulah dia orang neraka itu. Mr. Suma, izin berarti saya dimana terdapat itu Yesus menegur mereka bahwa kalau keimananmu tidak lebih daripada orang Yahudi. Matius 5 nomor 20, Pak, sampai nomor 40. Sampai ya, Matius 5. 5 Silakan. ayat 20 mulai ya. Iya. Di ujungnya itu dia katakan bahwa karena Bapakmu di surga itu sempurna, maka kamu pun harus sempurna. Jadi kalau Kristen ini harus potong tangan, harus colok mata, seperti yang dilakukan si RK. Saya baca. Itu harusnya Saya baca potong misalnya tangan. ya. Iya, sampai 48 kalau perlu, Bang. Aku Silakan. berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, kenapa Yesus bilang begini? Berarti pada Farisi dan ahli Taurat tidak ada kebenaran, hanya begini. Nah, makna ayat ini ya, Mr. Sumaya, ketika mendengar ini orang-orang Yahudi pasti terkejut karena ahli Taurat dan orang Farisi dianggap sangat saleh. Mereka rajin berdoa, berpuasa, dan menaati banyak aturan agama. Namun, Yesus Kristus mengajarkan bahwa kebenaran sejati bukan hanya soal menaati aturan secara lahiriah atau agamawi, tetapi juga tentang hati yang taat kepada Tuhan. Memang betul Nah, itu. biblikannya apa, Mr. Sumba? Biblikannya itu, Farisi itu fokus pada penampilan luar. Iya. Ya, contohnya ibadatnya itu, ibadat Yahudi itu Farisi itu di lorong-lorong jalan, teriak-teriak, itu ibadat secara lahiriah. Ketaatan sejati berasal dari hubungan dengan Tuhan, bukan sekadar ritual. Standar kerajaan Allah lebih dalam daripada standar aturan agama, gitu loh.
Iya, jadi pembeda antara antara Kristen dan Yahudi itu kebalikan. Yahudi punya aturan tertulis dari Tuhan, ada aturan tertulis dari Tuhan, tapi Yahudi tidak praktekkan aturan tertulis tersebut. Kristen tidak ada aturan tertulis dari Tuhan, tapi Kristen melakukan praktek tersebut. Contoh, orang-orang Yahudi ditegur oleh Yesus di dalam Matius 23 yang tadi di data 1, 2. Apa kata Yesus? Ahli Taurat orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah setiap apa yang mereka katakan kepadamu. Tetapi jangan kau ikuti pekerjaan mereka. Sebab mereka hanya berkata tetapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti. Nah, bagaimana dengan Kristen? Mereka cuma mengambil terjemahan Taurat, tetapi mereka lebih parah, tidak mempraktekkan. Jadi bagaimana mungkin Kristen itu lebih baik dari ahli Taurat? Itu nggak mungkin. Maka kembali kepada tema, kayak mungkin lagi tidak fokus di bahasan kita. Karena yang disorot di sini adalah orang Farisi. Iya, orang Farisi mendirikan agama di luar Yahudi. Sekarang begini, Bang. Jujur kita mengakui, agama yang mendompleng Yahudi termasuk Kristen. Saya tidak memahami mendompleng karena dari kitab sucinya itu Bible itu dari PL dan PB. Enggak, itulah buktinya. Itulah buktinya bahwa agama asing Mendompleng. Mister Suma tidak mendompleng, cuma lalu benang-benangnya dari mana? situ. Dari Kristen ini dari mana, Bang? Kristen ini dari mana? Dari mana? Iya. Ya kan dari keturunan Yakub udah terjawab. Yesus. Sudah terjawab. Maka pengikut orang Farisi, Kristen adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Itulah Kristen, Bang. Ya, harus jujur mengakui. Yang lain, Mr. Suma. Oke, baik, makasih. Gantian yang lain lagi, Mr. Suma. Siap, Tidak makasih, perlu, Bang. tidak perlu lagi kita ngotot-ngototan. Siap, makasih abangku, thank you, sehat selalu. Ya karena nggak mungkin Islam kitabnya nggak ada kitabnya orang Yahudi di Islam, nggak ada. Nah, kenapa lagi nih balau mati ini? Kok kembar? Kayak kasih gigit kau sama ini. Gigit. Kok kembar? Tadi yang atas nama Nurdin itu ngetik di bawah nggak dinaikkan tapi nggak pernah minta. Sakit, gangguan jiwa. Gigit ini semua. Semangat sore. Halo, sore Bang. Katolik Protestan. Saya Protestan Bang. Izin buka kamera Bung, silakan. Gimana caranya nih? Tinggal diterima, saya udah undang. Silakan. Oke, kok nggak ada ya? Nggak bisa ya? Bisa Bang, bisa. Nah, Tertutup nggak bisa ya. sih? Coba diulang ya. Oke, udah terkirim, tinggal di save. Tetap nggak bisa Bang. Kok bisa ya? Pada sini jelas loh. Dalam 16 detik terbuka. Diterima aja Bang. Udah nih. Halo teman-teman yang baru naik, semangat sore. Halo. Bang, saya mau nanya Bang. Sabar dulu Bang. Ada Kristen? Iya, buka kamera, silakan. Udah bisa. Nah tuh, udah. Terima, kebuka dia pas. Oke, nih, tuh balik lagi. Kenapa ya?
kirim. Coba ini turun dulu bang, kayaknya jaringan deh, habis itu naik lagi. Jadi teman-teman sekalian, kita nggak menggunakan Al-Quran untuk mengklaim bahwa orang-orang kafir itu penghuni neraka, enggak. Ya, enggak. Kita cukup menggunakan Bible aja. Nanti mereka yang punya kewajiban, punya tugas untuk membantah pengakuan Yesus itu. Jangan dengan cara konyol kayak tadi Bang Zuma disebut ahli Taurat juga. Hebat kali Bang Zuma nih. Nanti orang-orang panggil aku Rabi Zuma. Udah terlalu banyak gelarku. Coba saya kirim lagi Bang ya. Bismillah. Silakan. Diterima. Nah, ini bisa nih. Jangan asap-asap bang, ditegur nanti kena PL kalau ada asap. Bang, saya mau nanya nih bang. Ini kan Protestan. Iya. Kan kalau misalnya setiap Jumat kan itu kan umat Muslim itu kan ibadah sholat Jumat ya. Iya. Nah, itu kenapa jarang sekali ustadz-ustadz atau penceramah itu menceritakan kisah. Kalau di saya kan Yesus, kalau di Muslim kan Nabi Isa ya. Iya. Nah, itu kenapa penceramah dari umat Muslim itu tidak menceritakan kebaikan dan mujizat-mujizat Nabi Isa gitu? Mungkin karena dari kecil anak-anak Islam itu udah diajarkan dan udah tertanam di dalam sanubari mereka Nabi itu tidak disalib, buta melihat, orang lumpuh, mereka udah diajarin, mereka udah paham semua itu, dan mereka juga ditanamkan pemahaman Nabi Isa itu terangkat ke langit dan akan turun untuk yang kedua kalinya menjadi hakim kepada orang-orang yang telah menuhankan dia di hadapan Tuhannya gitu. Jadi khutbah Jumat biasanya lebih kepada pendalaman tauhid akidah gitu, dan juga akhlak. Saya mau tanya lagi nih bang, banyak umat-umat Muslim itu, saya nggak satu dua orang juga ketemu pemuka agama gitu. Kalau di Muslim itu ada doa-doa untuk misalnya dia dapetin wanita gitu, misal contoh, terus bikin amalan-amalan sesuatu lah gitu yang diinginkan. Itu kalau menurut abang tuh dari yang abang ketahui itu tuh termasuk menyimpang atau tidak tuh kalau menurut pandangan abang pribadi? Kalau yang tadi yang pertama itu menyimpang, karena Al-Quran itu nggak diperuntukkan untuk maksiat. Al-Quran itu diperuntukkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ketaatan kepada Allah gitu, bukan malah jauh dari Allah. Jadi Al-Quran itu tidak bisa dipakai untuk hal-hal negatif gitu abang. Yes. Berarti yang kayak misalnya dapetin cewek, doa-doa terus amalan puasa segala macam itu menurut abang tuh termasuk kategori yang Islam yang melenceng lah ya. Kenapa? Ya tadi kan kalau abang bilang kan itu kan agak beda gitu. Berarti itu salah satu ajaran Islam yang melenceng dong. Iya, betul. Oh, benar. Nah, sama satu lagi bang, saya pengen tanya sama abang nih. Siap. Banyak pemuka agama Muslim, kita ambil contoh lah seperti Habib Bahar gitu ya kan. Dia kan selalu mengedepankan Sabar dulu bang, sabar dulu ya. Saya ada tamu di bawah. Sabar dulu, sabar. Ada api nggak monitor? Dinda Nora bisa naik nggak dulu dek? Dinda Nora boleh monitor? Dinda Nora, naik dulu sebentar. Bang Handi, saya ada tamu. Bentar ya. Saya angkat telepon dulu sebentar. Maaf bang.
Banyu mah angkat telepon dulu. Bro, kalau orang berdoa itu no problem. Tapi kalau berdoa yang aneh-aneh itu yang dimaksud Bang Juma tadi itu keliru. Ya, kalau berdoa ya Allah berikanlah aku cewek yang cantik, yang muslimah, rajin beribadah, soleha, banyak harta, ya boleh saja berdoa tuh. Tapi kalau berdoa yang aneh-aneh, ya itu nggak boleh itu. Tuh. Apa lagi bro? Oh gitu. Apa? Nah, sama satu lagi nih Bang. Kalau di Muslim kan banyak tuh penceramah-penceramah, kalau bisa dibilang keras lah gitu dalam menyebarkan khotbah gitu ya kan. Nah, kalau menurut Abang nih, pandangan Abang selaku mukmin lah ya kalau di Muslim ya, seorang mukmin itu bagaimana Bang? Kayak kita ambil contoh lah, banyak kayak misalnya tuh Habib Bahar bin Smith gitu ya kan. Dia selalu menebar semacam kayak kecemasan, dalam arti kecemasan terlalu keras lah gitu dalam Saya menyiarkan. jawab. Penceramah itu masing-masing karakternya berbeda-beda. Tuh, ada yang agak aksentuasinya kenceng, ada yang slow, gitu ya. Jadi itu karakter masing-masing. Kita sih nggak terpengaruh, biasa saja, gitu ya. Jadi nggak boleh kita melarang orang dengan stylenya begitu. Betul. Kira Nah, ya. saya tanya lagi Lagian ceramahnya juga bukan untuk Kristen kok, intern Islam. betul. Cuman secara tidak langsung ceramahnya itu menebarkan provokasi. Ya itu menurut kamu, tapi menurut kita enggak. Kan ini saya tanya, kasih tahu tadi itu bukan untuk Anda loh. Kenapa Anda yang tersinggung? Bukan saya yang tersinggung, kalau saya sih fan-fan aja gitu. Ya, kalau Cuman begitu ya kenapa udah. saya bisa bilang Udah begitu? cukup. Kamu kan pain-pain aja, kenapa? Ya udah sudah. Kalau boleh saya tanya balik dong, pertanyaanmu 5 loh. Menurut kamu Kristen itu banyak perbedaan. Ada yang hari Sabtu, ada hari Minggu, ada yang makan babi, ada yang tidak. Kabur. Kabur dia teman-teman. Pertanyaannya gampang sekali dijawab, itu karakter. Kabur dia gimana dong? Jangan kabur dong. Halo bro, Dia siapa? Valen. Dari agama apa? Kau Islam ya? Dari agama apa kamu? Kristen. Ya udah. Kristen itu Gimana? Tuhannya siapa ya? Kristen itu bertuhan kepada siapa ya? Lo jangan tanya saya nanya ke kamu dulu. Tuhanmu Oh. siapa? Allah. Oh, Udah saya jawab tuh. Tuhanmu siapa? Allah juga. Di mana Kristen menuhankan Allah, tertulis di mana? Loh, pertanyaan saya begini, Allah itu siapa bro? Kenapa kamu bisa mengidentifikasi Allah itu Tuhan? Kau turunlah kau ke bawah. Tuhannya juga Allah, tapi dia Kristen teman-teman. Ibarat kata ini apa ya? Ada babi masuk kota. Masuk ke mall cari makanan yang nggak ketemu. Babi itu tempatnya di hutan, merusak. Apalagi babi hutan ya, tempatnya ya di hutan dan merusak kebun-kebun petani, jadi hama itu. Jadi kami nggak butuh hama. Masa ada Kristen Tuhannya Allah, gimana sih? Kalau Tuhanmu Allah ya syahadat aja udah. Kacau ini. Kacau bro. Janganlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sehat Ustaz ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lanjut. Ya ini ada satu nih. Siapa ini? Waduh, turun dia. Kalau ini saya naikkan lagi nih tadi, siapa ini? Ini nih si Palen ya. Ya. Mana dia? Tunggu ya.
Tadi saya jawab pertanyaanmu, Tuhanmu siapa? Allah. Kamu juga Allah Tuhanmu. Di mana di Bible tertulis Tuhanmu Allah ya, bro? Di Kristen itu juga mengenal konsep Allah, bro. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Berisik. Di mana tertulis? Kamu gini, kalau mau berdebat dulu. jangan turunin, biar kamu tuh tahu Iya. dengan siapa berdebat. Di mana tertulis Tuhanmu Allah di Bible? Coba. Jangan gini dulu, kamu jangan tanya saya kau dulu, tidak- saya mau karena- tanya kamu, bro. Bagaimana? Masih mau kedatang besok. Coba suruh dialog dengan saya jangan dia. Percuma Tad, dia mah orangnya ini babi hutan masuk kota. Ada nggak tertulis di Al-Quran Ustaz, Tuhan kita Allah? Bismillahirrahmanirrahim itu udah dengan menyebut nama Allah udah. Saya tanya balik, di mana tertulis Tuhanmu Allah di Bible? Jangan tanya dulu baru saya mau bertanya, gitu loh. Nggak bisa begitu. Mengecewakan penonton. Saya yang diomelin penonton itu kalau saya nggak hajar balik kamu. Benar nggak penonton? Kalau saya nggak hajar balik dia sampai tuntas, kecewa nggak kalian semua? Pasti kecewa, saya yang diomelin. Bang Andi jangan lembek dong, kan gitu. Di mana Jangan tertulis Tuhanmu diturunin Allah? lah, bro. Kamu tuh pengecut kalau saya diturunin terus. Iya, di bro. mana tertulis Tuhanmu Allah di Bible? Tertulis Loh, di mana? banyak, bro. Ya, Di salah Islam pun satunya. juga bahwa Tuhannya orang Kristen juga Allah, bro. Iya, di mana tertulis? Kalau banyak, satu di mana? Saya mau baca. Ada, deng, moderatorin suruh debat dengan saya yang dikuasai apa dia? Coba langsung tema aja. Ya, coba. Masing-masing, ya, topiknya masing-masing, sembahannya siapa pakai data. Ustaz Tata dulu, silakan Ustaz. Ya, jadi nama Tuhan saya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itulah Tuhan langit dan bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Dialah yang maha kuasa. Ali Imran 189. Walillahi mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Apa kuasanya? Menciptakan langit dan bumi. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Huwa yuhyi wa yumit. Tiada Tuhan selain Allah, atau kebun 13 Al-Mu'minun 116. Allahu la ilaha illahu la syarikalah. Tiada Tuhan selain Dia, jangan kamu sekutukan dengan apapun. Hanya Dialah Tuhan yang harus disembah. Tidak ada lain. Tiada Tuhan yang disembah selain Dia. An-Nisa 36 wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dia yang satu, qul huwallahu ahad, tidak bisa dilihat. Al-An'am 103, yang tidak serupa dengan apapun. Surah ayat 11. Nah, itulah. Maka kalau ingin masuk surga selamat, Tuhankanlah Allah. Fusilat 30, Al-Baqarah 25. Nah, udah. Oke. Sekarang kamu lagi. Pans, kamu lagi, siapa Tuhanmu? Namanya siapa? Datanya silakan. Begitu loh kalau diskusi. Nah, baru nanti tanya jawab. Silakan. Saya beri waktu 6 menit 2 detik. Silakan. Saya beri waktu 6 menit 2 detik. Hoi. Hoi. Kapan sos deh Bang Andi? Hoi. Hoi. Gitu diskusinya, menjelaskan dulu gitu. Langsung main seruduk kayak babi dari hutan masuk kota. Jadi anak siapa ini Bang Arif lepas ini? Anak Pansos deh, bukan levelnya Ustaz Tata itu. turunin ya. Oke. Acing. Ya udah. Kayak dulu. King Cobra silakan. Assalamualaikum Bang. Izin cuman mau kasih tahu aja kalau OT naik disuruh on cam aja, kalau mereka tidak on cam Ya tadi kan juga saya nggak on cam, kecuali sama Banjuma, Ustaz Tata gitu ya. Kalau sama Banjuma wajib, kalau sama saya kan mengisi waktu dulu gitu ya. Jelas banget penjelasan Ustaz Tata. Muslim kalau ditanya mudah ya. Kenapa Ustaz? Kalau Muslim itu ditanya mudah menjawab. Kenapa Ustaz? Kemute Tad. Izin Tad, kemute. Rasulullah kan berpesan, taraktu fikum amro ini lan tadillu matamasatum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan 2 perkara, selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Maksudnya apa? Segala sesuatu dalam Islam ada dalilnya.
Apalagi Islam itu sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sempurna Islam itu sudah. Jadi ditanya apapun bisa jawab gitu. Boleh nggak kita kalau seperti yang tadi, kalau kita ditanya gitu, Ustaz, kalau nggak tahu, siapa ini si berisik? Kalau kita nggak tahu, boleh kita ngarang-ngarang, Tad. Assalamualaikum, Deng Andi. Ntar dulu, Bang. Ya, Deceng, diam dulu ya, Bang. Silakan, Ustaz. Boleh Jadi nggak? kalau di dalam Islam tidak boleh ngarang-ngarang. Bahkan menjelaskan Al-Quran aja kalau tanpa ilmu gak boleh. Man qara Al-Quran biru'yatihi fal mutabawwa maqadhu finnar. Barang siapa yang menjelaskan Al-Quran, membaca Al-Quran tanpa ilmu, tanpa guru, mengikuti pemahaman sendiri, fal mutabawwa maqadhu finnar. Maka disiapkan di api neraka. Jadi tidak boleh ngarang-ngarang kalau Islam. Harus ada data gitu. Harus ada guru bersanad ya, Pak Ustaz ya. Makanya Islam itu kalau ditanya jawabannya sama. Terus kalau sudah ada ustadz ya kita beri kesempatan kepada ustadz. Kita kan ini cuma jemaah gitu ya. Jadi mohon maaf. Assalamualaikum dari Madura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, dari Madura silakan. Teman-teman kalau lagi orang ngomong muslim naik jangan salam dulu lah. Kalau salam itu kan wajib menjawabnya. Ustaz Tata lagi jelasin lu mengucapkan salam, ya Ustaz Tata menjawab, ya hilang konsentrasi kan gitu. Kira-kira gitu teman-teman. Tunggu spasi dulu lah, sabar aja dulu. Kan juga rumah nggak bakal pindah hari ini kan. Paling ada yang pindah rumah nggak pernah pindah loh. Kecuali kena masalah kan gitu. Bang Arif gimana Bang Arif? Udah pindah rumah apa rumahnya yang pindah? Kalau yang Islam jangan naik dulu lah, kecuali mau bertanya subhat. Ini masalahnya Ustaz Tahta cari oten ini, cari domba, ayo silakan. Ini Bang Van Valen ini mau naik lagi Bang, gimana ini? Gak apa-apa, naikin aja. Saya tanya Ustaz Tahta dulu. Valen, coba kau jelaskan siapa nama Gini, Tuhanmu. gini Jangan loh. kau atur, Kamu jangan itu kau atur. siapa gitu loh, gini. Siapa nama Tuhanmu? Pakai data silakan. Ini kau yang diatur di sini, kau jangan mengatur, kucluk. Kau yang harus diatur. Naik masuk ke rumah orang kau yang ngatur, dasar Belanda kau. Belanda itu masuk ke Indonesia ngatur orang. Kau ini bertamu, kau yang ngatur, ada-ada aja kau. Kau punya sopan santun gak sih? Kau diajarin sama ibumu sopan santun? Hah? Kau diajarin orang tuamu sopan santun? Masuk rumah orang kau yang ngatur. Bertamunya sore. Mana yang punya rumah? Buka lemari. Semua isinya kasih ke saya. Lu mau kayak gitu? Kau malim pula kau Ustaz, semua para nabi itu ada nggak para nabi selain Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia? Ada nggak nabi sebelumnya itu atau orang-orang terdahulu itu diperintahkan ke seluruh dunia mengajar sebebas-bebasnya? Ada nggak Ustaz? Ada hadis gini, saya diberi kekhususan 5 yang mana tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam, sedangkan nabi sebelumku hanya satu kaum. Makanya dalilnya dalam Al-Quran, Nabi Muhammad diutus untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira, seluruh alam. Ya ayuhan nas, ini Rasulullah ilaikum jami'a. Wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusannya Allah jami'a, semuanya. Jadi tidak ada nabi yang diutus untuk seluruh alam selain Nabi Muhammad. Kalau Nabi Isa kan utus ayat 6, Al-Zuhruf ayat 59. Diutus untuk Sriwil doang gitu. Jadi kalau ada seorang yang diberi gelar rasul gitu Ustaz,
yang menyeberangi daratan dan lautan gitu, terus mengajar, menulis buku bahwa ini firman Tuhan, gimana itu Ustaz? Ya kalau ya lihat dulu, kalau dia nabi pasti kan terima wahyu dari Tuhan. Cuma kalau dia pergi untuk siapa dia? Karena dalam Islam tidak ada nabi untuk seluruh alam, itu gak ada selain Nabi Muhammad. Kalau ada ngaku-ngaku banyak. Misalnya sebelum Nabi Muhammad diutus atau sesudahnya, banyak nabi-nabi palsu itu. Karena setiap nabi diutus, lalu tugasnya selesai, biasanya ada nabi-nabi palsu. Di zamannya Nabi Muhammad, Musailamatul Kadzab gitu itu. Dia menganggap dirinya nabi, tapi nabi palsu. Ya. Nah, di zamannya Nabi Isa juga sama. Ada nabi-nabi palsu. Yang ngaku-ngaku doang. Yang kedua, ada nubuat enggak? Terus menerima wahyu enggak dia dari Tuhan? Ajarannya sama enggak? Dengan Nabi Musa, Nabi Isa gitu. Abraham sama. Kalau beda, jadi tidak gampang. Makanya kalau umat Islam ada orang ngaku nabi, pasti dianggap orang gila sudah. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Misalnya sekarang ada orang ngaku-ngaku, tidak bisa. Islam itu segala sesuatu diteliti. Ada orang ngaku nabi, oh nggak bisa. Karena Nabi Muhammad itulah penutup para nabi. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad utusannya Allah dan penutup para nabi. Sehingga kalau ada orang ngaku nabi setelah beliau, pasti palsu. Gitu. Oke. Baik. Ustaz, nabi itu yang memberi gelar, yang mengutus nabi itu Allah atau Tuhan yang memberi gelar. Berisik lagi ini, musik lagi. Kalau lo mau karaoke itu jangan naik di sini, kita juga banyak di sini peralatan nih. Saya baru beli kemarin 6 juta nih lengkap, tapi saya nggak bunyiin. Salah gua. Saat itu nabi itu yang memberi gelar itu yang mengutus, atau Tuhan yang mengutus yang memberi gelar nabi rasul, atau orang-orang di sekitarnya yang memberi gelar, atau para jemaah yang memberi gelar? Silakan Ustaz. Pertama yang memberi gelar itu ya Allah. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nah, Nabi Muhammad diangkat nabi pertama kali menerima wahyu itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baru dia jadi nabi. Lalu biar orang ngerti apa itu nabi. Nabi itu dari lafaz naba'a. Orang yang menerima berita dari Tuhan, menerima wahyu. Makanya ada surat An-Naba. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Nah, naba'a, naba. Maksudnya apa? Menerima berita dari Tuhan. Maksudnya wahyu, firman gitu. Jadi bukan manusia yang memberi gelar ya Pak Ustadz ya? Bukan penerjemah yang memberi gelar. Dan ingat itu ya teman-teman ya. Jadi Allah sendiri yang memberi gelar Nabi kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang lain. Bukan orang lain yang memberi gelar. Gelar Nabi itu kan nggak dapat di bangku sekolah ya Pak Ustadz ya? Atau sekolah dulu, kuliah dulu, baru gelar Nabi gitu? Ya enggak, kalau Nabi itu tidak butuh sekolah apa enggak. Karena yang disampaikan wahyu. Misal ada Nabi, gelarnya S1, S2, S3, itu tetap tidak berguna ilmunya. Karena yang dia sampaikan cuma penyampai firman dari Tuhan. Ya, bukan karangan dari dirinya. Jadi ilmu dari dirinya sendiri gak ada. Harus murni dari Allah wahyu. Gitu. Kalau dia merantau ke luar negeri Pak Ustadz, menyeberangi lautan, terus kemudian menulis kitab, diberi gelar Rasul Pak Ustadz, gimana palsu. itu? Ya palsu itu. Oh, oke. Makasih Pak Ustadz. Itu silakan. Ini sesuai topik loh ini ya, sesuai topik loh. 2 kali lebih jahat dari orang Parisi, ini sesuai topik loh ini. Silakan Pak Arif, pada yang baru naik. Enggak, Pak Juferi di atas saja. Ini Pak Juferi aku nawan ini Bang Andi. Oh, Masya Allah Pak Juferi. Jangan di on cam kan Tat, malu lah. Iya udah nih mute. Iya aja, mute aja Pak Juferi. Ini teman-teman di bawah Bang Andi fokus diskusi. Kalau begitu yang naik kan laut. Kan di bawah nggak ada yang naik. Daripada diem semua ya kajian nanya-nanya kan gitu. Kenapa sih kalau saya ngomong selalu ditegur oleh netizen? Gue diem nih, diem semua nih. Bang Juma lagi terima telepon, saya disuruh minta naik, ya kita isi dulu gitu loh, kan nggak ada hotel. Kenapa saya diomelin sih?
Kalau kau diam gimana Ustaz Tata mau ngomong? Ustaz Tata ngomong itu kalau ditanya kucluk. Ini baru Oten Bang Andi. Nah, ini. Ya, silakan. Paul. Nah, itu gue diam semua kan? Siapa dia baru naik? Silakan. Paul ini, silakan Paul. Paul silakan Paul. Disuruh lagi nyari Oten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rista lagi mengucapkan salam kayak gini. Ya. Langsung aja langsung biar Danu mau dialog atau mau gimana? Iya, mau dialog apa bang? Oke. Nah, yang Anda kuasai apa? Tentang apa kira-kira? Atau saya nyuruh Bang Handi temanya. Anda siap? Gantian kita. Cerdas cermat. Pertanyaan Enggak. sama. Atau kalau dia ada mau menentukan tema sendiri, biar Bang Handi yang nyariin tema. Atau silakan bertanya seumur hidup, Paul. Kalau nggak bisa diskusi, silakan. Mikir deh. Mikir kan? Di Paul, waduh, Paul turun dia. satu-satunya Allah yang benar yaitu Yahweh, Allah Yahweh Israel katanya tadi. Oh, benar kan? Nah, kurang ngerti bahasa Indonesia itu mah. Oh, itu Paul itu. Nggak ngerti bahasa Indonesia itu. Pak Ustadz gimana menyikapi Pak Ustadz? Assalamualaikum, saya naikkan tamu ya, saya naikkan tamu. Iya, naikkan tuh. Oh, Pak Haji, maaf Pak Haji, saya kira tadi bukan, saya nggak tahu makanya saya undang open cam tadi Pak Haji, maaf ya Pak Haji ya. Iya, saya tidak tahu saya undang open cam terus. Oh jangan. Ntar saya naikkan tamu dulu. Ini ada si Alex. Alex, selamat sore Pak. Agama apa? Assalamualaikum. Sedikit aja. Waalaikumsalam. Islam ya Pak. Mau bertanya sama Pak Ustaz ya Tata nih mumpung masih ada. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dikit mengganjal masalah Injil Barnabas. Kenapa ya Pak Ustaz menghilang dari peredaran gitu? Apa penyebabnya? Apa isi kandungan itu yang fenomenal? Udah Bang, intinya gini, Injil Barnabas itu tidak diakui oleh Injil yang lain, oleh Kristen, sehingga tidak diakui, ya sudah, tidak dipakai gitu aja. Itu urusan mereka. Pertanyaan aja. Silakan Teos, silakan Teos. Nora, naikin besar aja biar kami diskusi sama Bang Ustaz. Waduh, mau naikin besar katanya, ya sudah ya. Open cam. Dua orang kan? Ya sudah. Kayak apa nih? Enggak, udahlah open cam lah, banyak kayak apa omong. Open cam, silakan tanya sama Ustaz Tata. Kencang-kencang dulu. Bahasa Indonesia Halo, betulin. Gigs. Bahasa Indonesia betulin dulu. Lanjutlah. Risik aja nih. Silakan Teos. Kamu ngomong apa? Itu ada Ustaz. Silakan bicara. Bertanya, jangan bicara, bertanya. Open kameranya Teos. Abang Teos. Bicara sama bertanya itu bedanya di mana? Enggak beda. Bicara sama bertanya itu sama dengan lu bawa mobil, suara kan? Iya. Bedanya Bicara sama bertanya itu ibarat kata lu bawa mobil tapi nggak ada mobil. Nah, kesamanya kan suara kan? Bertanya pun suara. Iya. Terus Dia lagi datang bulan. Iya. Terus suaramu bagaimana? Tanya sama. Ya, silakan bertanya. Oke, temanya apa dulu nih? Temanya itu lah jangan kayak gini Nora, kayak Nora saya ngomong dibilangin Nora. Temanya itu Dendam sama saya. Ji. Temanya itu Teos itu sih. Teos itu apa? Nah, temanya itu Teos itu apa? Teos. Apa ya? Apa ya? Anda sudah tahu, jangan pura-pura tidak tahu. Enggak tahu, itu nama bukan Teos. Teos itu apa? Dan gini, abang mau dialog apa? Ayo, mau dialog apa?
Temanya apa dulu nih? Ya apa? Kamu milih apa temanya? aja, Teos. Usahakan gas aja itu. Ustaz kami itu siap jawab. Ustaz jangan bertanya Iya. saja. Jangan buat pertanyaan. Ustaz yang membuat pertanyaan katanya. Tuhanmu siapa? Tanya Yesus. Nah, langsung pakai tema aja, pakai tema gantian biar enak. Ayo. Yang kamu kuasai apa Bible itu? Saya tidak terlalu kuasai ya. Saya tahu itu Keselamatan, gini, keselamatan kayak ketuhanan, apa kayak gitu. Bible itu firman Tuhan. Terus? Hah? Apa? Firman Tuhan kan? Oh firman, temanya firman. Coba, siapa dulu? Apa itu firman itu apa? Firman itu perkataan. Firman Terus? itu apa? Perkataan Tuhan. Di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya? Satu. Ya udah silakan narasi, saya diem, gantian habis ini saya. Di Yohanes 1 ayat 1. Ya bagaimana caranya kamu menjelaskan? Silakan dijabarkan coba. Agak lain memang ini Tuhan. Ini jelas di situ kan? Udah gitu doang. Nah ya enggak, nanti saya ngomong kamu potong nanti. Tak kasihkan dulu kamu ngomong yang banyak, ayo. Oke, ya udah ya. Jadi gini, firman itu perkataan Tuhan. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Karena firman itu perkataan, tidak pernah menjelma. Firman itu diberikan kepada Musa ya Taurat, kepada Isa Yesus Injil, kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Makanya Musa menerima firman, Keluaran 3 ayat 2. Yesus menerima firman, Yohanes 12:50. Yesus mendengar firman, Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:37. Jadi yang firman itu adalah ajaran yang dibawa oleh para nabi, kayak Nabi Muhammad menerima firman Tuhan. Al-Quran itu apa? Kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Jadi Al-Quran itu firmannya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad lalu disampaikan kepada umatnya. Yesus juga menerima firman, Yohanes 12:50. Sebab apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Setelah diterima disampaikan, Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, itu kalau temanya firman harus detail kayak gitu. Nah, coba. Apa lagi? Ayo gantian sekarang kau Teos, yuk. Nora besarkan aku dengan tahta katanya. Silakan, Teos. Ya, buka mute-nya. Kalau firman itu jadi manusia bagaimana? Oke, gak pernah. Yesus gak pernah mengatakan aku ini firman jadi manusia, gak pernah. Yang Yesus sampaikan aku menerima firman. Yohanes 3:34. Gini loh, kita pakai data saja. Tunggu dulu, kamu makanya gantian kita. Yesus tidak pernah, tunggu. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya firman jadi manusia. Yang Yesus katakan, aku ini penyampai firman. Yohanes 3:34. Saya menerima firman. Yohanes 12:50. Saya mendengar firman. Yohanes 15:15. Dan firman yang aku terima sudah aku sampaikan. Yohanes 17:8. Nah sekarang coba, di mana datanya Yesus mengatakan aku ini firman jadi manusia? Di mana? Yesus itu punya bapa yang mengatakan itu. Punya bapa? Anda Yesus punya bapa? Ini kalau firman itu Bang. tidak bisa jadi manusia kan? Anda tidak siap dialog Anda ini. Loh, berarti Yesus itu punya bapa. Anda mengatakan bahwa Nabi itu punya bapa kan? Tidak ada punya dia. Lah, itu sudah jelas. Jelas apanya? Anda mengatakan itu tuh. Ya memang tidak punya bapak. Siapa? Emangnya Maria punya suami Maria? Anda mengatakan bahwa Yesus punya bapa kan? Kalau firman itu tidak jadi manusia. Tidak. Siapa bapaknya Yesus? Anda mengatakan bahwa Yesus punya bapa kan? Ya enggak, itu sebutan. Yesus menyebut Tuhannya itu Allah Bapa. Dia datang sebagai apa dulu? Dia datang sebagai utusan, Matius 15:24, sebagai nabi, Markus 6 ayat 4. Utusan dari mana?
Datang dari mana? Dan dari mana katanya? Nah, dia kan pelan-pelan lah, Teos pelan-pelan. Utusan dari mana katanya? Nah, utusan dari mana? Ya utusan itu ya manusia. Musa manusia lahir dari ibunya. Yesus manusia lahir dari ibunya. Diutus untuk Musa punya sendiri. bapak. Yesus punya bapak atau tidak? Kenapa? Musa punya bapak. Yesus punya bapak atau tidak? Oke, Yesus tidak punya bapak. Allah ciptakan dengan kalimat kun. Jadilah. Jadi sudah. Sama seperti Tuhan menciptakan langit cakrawala. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Jadi. Berfirmanlah Tuhan, jadilah Yesus. Jadi dia. Hah? Iya. Ini yang nge-lag saya apa Bunda Nora? Apa yang putus-putus? Bunda Nora ya, putus-putus suaranya. Iya Ustadz, saya putus-putus. Jaringan di sini nggak bagus. Itu saya turunkan tadi. Tidak ada etikanya. Kita kalau ada pendeta diskusi sama kita hargai loh. Dia yang diskusi sama dia tuh dia pikir apa? Nggak suka saya kayak gitu. Banget ya. Kau nggak usah naik lagi, saya nggak suka cara kau berdiskusi apa. Teos, ada adabmu. Bahasa Indonesia kurang bagus dia. Kita orang timur kan Bang Andi. Amangku. Halo. Amangku. Yo. Ya agama apa Bang? Selamat sore. Ini Kristen. nih. Kalau ini murid saya nih. Oke, izin turunkan Bang. Ini Pak Simamor orangnya sopan nih, bagus nih. Pak Daslan Simamora. Oh, Simamora ini. Simamora apa Simorangkir? Halo, saudara-saudara, selamat sore. Ya. Silakan open cam Pak Daslan. Ini ada temanya ya. Lanjut sama Ustaz Tata. Saya kecilkan dulu Ustaz Tatanya. Saya besarkan lagi karena terhalang apa? Tulisan. Ya Pak Daslan, silakan open kamera. Buka kameranya Pak Daslan. Ini udah diundang. Kalau nggak buka kamera nggak bisa ya? Biar enak Pak Daslan, ini Ustadz Tata kan dia buka kamera, setidaknya kan buka kamera juga biar enak gitu loh. Oke. Selamat sore, saudara-saudara. Selamat sore. Silakan Bang, mau dialog atau mau gimana? Iya, dialog lah, Pak. Apa temanya? Apa temanya, Pak? Abang aja yang menentukan temanya ya. Enggak, yang tertulis. Ya itu sudah 2 kali lebih jahat daripada Farisi. Siapanya? Siapa? Ya Paulus kalau itu.
Menurut abang itu, menurut abang. Ya enggak, saya gini aja. Saya mau dialog dengan Anda, tapi Anda sendiri yang milih temanya, ayo. Nah, kalau ini berat ini, Anda nanti tidak paham. Milih sendiri aja, yuk. Inilah kita lanjutkan tema abang. Silakan. Silakan benerasi itu ayat itu. Kenapa dibilang gitu, Bang? 2 kali lebih jahat daripada Paris. Oke, saya aja dulu gini. Jadi ajaran Yesus itu tauhid, mengenalkan satu Tuhan. Markus 12:29. Bahkan Tuhannya itu, bahkan kalau ingin hidup kekal di surga, harus mentuhankan Allah Bapa itu, Yesus sebagai utusan. Lalu ada orang-orang setelah dia tidak ada muncul, lalu menyebarkan bahwa Yesus itu Tuhan. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Nah, itu lebih jahat dari orang Farisi. Orang yang mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus, itu 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Contohnya Kristen gitu. Karena ajaran Kristen tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Itu kan nggak semua menuhankan gitu. Nah, terus abang menuhankan. Saya menuhan Bapa di surga gitu. Yesus bukan Tuhan itu. Aku kan orang Kristen tapi menuhankan Bapak yang di surga. Berarti Bukan Anda semua tidak. Kristen begitu. Oke, berarti Anda tidak mentuhankan Yesus. Bukan, tidak. Oh, Kristen anu ini, Kristen syariat. Aku Kristen Protestan aku. Ya, oke. Sekarang gini aja. Anda mentuhankan Satu-satu kita ngomong. Iya, silakan. Satu-satu dulu giliran saya ngomong gitu. Iya, silakan pakai data ya, silakan. Iya. Iman. Kan Yesus mengajar kami berdoa, membilang Bapa kami yang ada di sorga gitu, dibilang. Yesus mengajar kami begitu. Datanya di mana datanya? Ya ada itu tertulis di ajaran kami gitu. Mengajar kami berdoa kepada Bapa di sorga. Di mana datanya? Kayak gini. Ya gitulah ajaran kami, nggak ada tertulis. Rata-rata Kristen ini datang naik, tapi mereka tidak tahu apa-apa tentang Bible, itu repotnya. Terus ngomongnya mau dialog, gimana coba? Jadi cuma gitu, tapi di ajaran kami kan ada Yesus mengajar kami berdoa, ya Bapa kami yang ada di sorga. Bukan Yesus bilang. Iya, tapi orang-orang biar tahu, tunjukkan datanya. Kayak Yesus ya, pergilah Yesus semalaman berdoa. Aduh, udah bisa ini suaranya lagi. Kayak gini loh. Pergilah Yesus semalaman berdoa kepada Allah, kan gitu. Lukas 6 ayat 12. Jadi semalaman Yesus berdoa kepada Allah gitu. Itu ada dalilnya. Kalau cuma ngomong-ngomong dan nunjukin dalilnya gimana? Imani saja nanti. Coba cari yang lain. Ini Kristen yang aneh ini. Kristen tapi tidak mentuhankan Yesus. Pokoknya iman. Kristen jujur kata. Nanti kalau bilang Yesus bukan Tuhan diprotes oleh Kristen yang di bawah kau. Pak, padahal Bentar, apalagi suaranya noise lagi suaranya itu. Iya, sudah beli orang timur kan sinyalnya. Noar, selamat sore, Noar.
Nggak ada lagi yang naik. Banyak, cuma nama-nama Islam banyak. Geng, selamat sore, geng. Geng, selamat sore. Geng, selamat sore, geng. Selamat sore. Assalamualaikum. Waduh. Waalaikumsalam. Ya, Lisa, Isa. Ya, Halo, selamat sore. assalamualaikum, sore. Ini saya bisa bertanya di sini di grup ini. Agamanya? Saya Islam. Itulah yang saya herankan. Saya pernah bermimpi di langit ini tulisan Allah dan Muhammad ya, besar warnanya putih, tulisan Arab. Jadi banyak manusia di bumi ini saya bilang, lihat itu awan tulisan Allah dan Muhammad. Bu, ini bukan menceritakan tentang mimpi, Bu. Kalau mimpi saya juga bisa ceritakan mimpi saya. Tadi malam saya juga mimpi, Bu. Tapi bukan di sini. Aduh. Makanya kalau mimpi itu udah usah ditafsirin, langsung ikut hadis saja. Dalam hadis dijelaskan, kalau kamu mimpi itu baik, bacalah alhamdulillah, itu dari Allah. Kalau mimpi jelek, misalnya mimpi luga misalnya, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Udah ada usah, apa mimpi saya? Pokoknya Oh dia nanya sama saya Tat, saya tafsir mimpi Tat. Iya, pokoknya yang tahu itu yang merasakan diri kita yang mimpi. Mimpi apa kamu? Diceritakan. Menurut kamu bahagia apa enggak? Oh saya bahagia mimpi itu Tata. Ya alhamdulillah saja. Saya tadi malam mimpi luga. Bahagia apa enggak? Enggak Tata, saya ketakutan. Ya kenapa tidak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Jadi hadis menjelaskan kalau mimpi tidak usah ribet. Pokoknya mimpi kalau merasa enak, bagus, berarti dari Allah. Alhamdulillah. Kalau mimpi buruk, ya cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selesai. Gitu. Saya juga pernah mimpi loh, bener. Apa Bang Andi? Jadi kalau saya mimpi Bang Andi, ngucapnya astagfirullah apa alhamdulillah Pak Ustaz. Enggak, ini mimpi saya bener loh. Saya mimpi gitu ya. Mimpi terus saya berenang di kolam renang, asik gitu. Pas bangun-bangun ngompol. Ternyata saya ngompol. Ya mimpi buruk kalau ngompol. Silakan, ini siapa ini? Bang Juma mana Bang? Guru. Oke. Ada tamu Ustaz. Aku mau nanya lagi. Halo, Ustaz. oke. Oh itu ada oke dulu. Oke. 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 Halo Don. Doni, Faisal. Doni. Salam sore Bapak-bapak. Ya, Nuar agama apa? Agama. Iya. Mau agama apa? Doni, halo Doni. Mau agama apa? Di sini room diskusi lintas iman. Kalau mau agama apa, itu urusan kau. Kamu naik sini berarti diskusi. Saya apa? Daeng. Oh saya nanya ya. Ada nggak para nabi menerima wahyu itu Ustaz? Berbahasa Inggris.
Surat Ibrahim ayat 6 atau 4. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Jadi semua utusan yang Allah utus, mereka menerima wahyu memakai bahasa sehari-hari dia, bahasa apa dengan kaumnya. Nabi Muhammad kan orang Arab Quraisy, maka wahyu turun bahasa Arab Quraisy. Kalau Nabi Isa misal bahasa Ibrani, maka wahyu bahasa Ibrani. Gak mungkin beda dengan negaranya, gak ngerti nanti. Gitu. Enggak ada yang berbahasa Inggris, Tad. Gak ada, memakai bahasa kaumnya. Dia misalnya Nabi itu orang Indonesia, wahyu bahasa Indonesia turun ke dia. Gitu. Oh jadi kalau misalnya ada kitab nih, Tad, itu hanya berbahasa Indonesia. Itu berarti bukan kitab suci dong? Ya bukan. Karena kitab suci itu supaya terjaga, bahasa aslinya harus dijaga juga. Kayak Al-Quran. Al-Quran ini ya ada terjemahannya, tapi Arabnya wajib ada. Karena kalau sudah pindah bahasa, menandakan rusak kitab suci itu sudah. Nggak mungkin terjaga sudah. Sebentar dulu, Ustaz. Ini kayaknya ada kita kedatangan Ustaz Ahim Sanjaya ini. Kayak serius banget menatapnya gitu. Kayaknya ada yang penting mau disampaikan nih. Silakan Pak Ustaz. Halo. Ada yang mau disampaikan? Ini Ahim. Oh Ahim. Saya pikir almarhum. Ahim Sanjaya. Ya. Agama apa? Ya Bunda. Agama apa Bang? Islam. Islam. Abang kenapa masih Islam Bang? Loh, memang saya memang keturunan Islam. Bagaimana kau bilang kenapa bagi Islam masih Islam? Silakan. Memang saya Islam kok bilang. Ya silakan Bang. Islam? Ada yang tidak ingin disampaikan, silakan. Abang tadi Ada yang ingin on-cam. disampaikan Bang? On-cam serius banget. Terima kasih ya, Lanjut Bang. aja kita dengar dulu. Oh, gitu. Penting gitu loh Bang, on-cam terlalu serius. Tapi Abang luar biasa. Saya sendiri LS jarang. Apa Bang Handi? Bang Handi? Saya sendiri jarang berpakaian begitu kalau masuk kamar mandi. Oh. Baikkan ceritanya lah. Halo LS. Halo Kenung. Gerung Kenung. Halo LS. Oh, ini kayaknya di Lopo Tua dia. Kenung, halo Kenung. Kenung, buka mute-nya. Oh, dia takut. Kayaknya nanti ditanya kenapa masih Islam. Kok kenapa ditanya masih Islam? Jawabannya karena keturunan. Jangan kayak gitu juga dong. Jangan jawabannya kayak gitu. Jawabannya yang paling gampang ditanya itu karena hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya Islam. Halo. Ya kan? Naik ke atas. Ustaz, kalau hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah semua para nabi, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu mereka muslim dong. Iya. Di dalam surat Al-Baqarah, wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim mewasiatkan kepada putranya, begitu juga Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Begitu juga Abraham, Isa, Yakub, semua nabi itu berserah diri kepada Allah. Tidak mungkin para nabi itu ateis, gak ada. Mereka muslim, maksudnya apa? Berserah diri kepada Tuhannya, yaitu Allah. Al-Baqarah 133 gitu. Cuman waktu itu aturan Islamnya atau hukum-hukum Islam itu belum sesempurna pada waktu zaman Nabi Muhammad SAW. Begitu ya Pak Ustaz? Iya. Betul. Selamat sore, silakan. Gini Pak Ustadz. Ini agamanya dulu nih, apa nih, perkenalkan diri. Apa, Bang? Selamat sore Bang, agama apa? Agamanya dari Islam. Ada guru aja, silakan Pak Guru. Muridnya Edis ini, Pak Guru ini.
Open camp Pak Guru. Ini muridnya Edis ini Bang Andi. Apa bilang muridnya Edis? Aku jadi muridnya Edis. Langsung kejar-kejar gitu. Salah, jangan fitnah. Silakan Pak Guru. Ya kamu, ini merendahkan saya lah. Saya ini sudah guru, malah saya guru sama si yang sesat. Kenapa pula putus-putus suaramu? Kau makan silet kah? Biasanya Pak Guru enak, bagus kok anunya, jaringannya. Kenapa ya kata si Hendy? Apa lagi apa bagus di sini? Apalagi rusak di sini. Ini jaringannya jelek kali. Apa nih, Jetro? Diperbaiki dulu, Bang. Saya sapa dulu ya. Otok, halo Otok. Kecilkan dulu. Kecilkan dulu. Otok, halo Otok. Halo Ros, Reno. Halo Reno. Turun. Ya, silakan Bang Jetro. Diperbaiki jaringannya. Halo Henry. Udah. Halo Henry. Semuanya. Agama apa? Aku agama Islam. Ada yang mau ditanyakan kepada Ustaz Tahta, boleh tidak? Oke, Islam ya. Silakan Jetro. Kan udah jelas suaranya. Coba kau selamat sore lah buat kita semua. Coba kau mundur sedikit 2 langkah ke belakang, pas 2 langkah aja. Kalau 3 langkah jurang. Kalau coba mundur sikit aja bagus. 2 langkah ke belakang coba. Ya coba. Stop. Nah coba tes. Udah bagus apa? Nah benar kan 2 langkah ke belakang bagus kan. Kau ngacuk ini ada aja. Muridnya Edis ini. Jangan fitnah. Saya bukan murid Edis. Justru saya mau menghentikan si Edis penyesat. Itu visi saya. Itu kan. Oh Edis penyesat. Iya, lanjut Pak Guru. Kenapa Anda mengatakan Edis penyesat? Apa masalahnya? Kan gini bro, jadi kalau mau, artinya gini kan, nggak mungkin lah orang buta menuntun orang buta. Jadi di sini saya berani bilang penyesat karena saya guru. Dan di pengajaran kekristenan tidak ada pengajaran seperti yang disampaikan Edis. Makanya kami berani mengatakan dia penyesat karena semua yang diajarkan dia itu sudah merupakan penyesatan, tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Jadi kalian jangan anggap itu cara pelayanan Kristen, para penginjilan Kristen. Itu cara premanisme yang dibikin dia, menghujat, menjelek-jelekan, menghina gitu. Tidak ada kayak gitu cara kekristenan. Jadi jangan, makanya gitu belakangan ini kami yang mengambil peran, makanya di situ penontonnya mulai berkurang karena di sekolah-sekolah sama di gereja sudah kami kasih himbauan supaya murid, para jemaat yang tertanam di gereja, yang bertumbuh di gereja, yang berjemaat jangan naik ke komalnya Edis. Sebenarnya ada 4 itu yang kami larang naik ke komal. Bang Jetro. Tapi ada memang narasi Edis yang kami umat Muslim setuju. Pertama, Yesus punya Tuhan. Kedua, tidak ada larangan poligami di dalam Bible. Ketiga, boleh menyembah manusia. Itu kami setuju gitu loh. Apa? Ya, justru karena itulah Ibu Nora. Kan sudut pandangnya kekristenan berbeda dengan sudut pandang dia. Makanya kita bilang dia penyesat karena sudut pandang pengajaran dia sudah bertentangan dengan ajaran Kristen. Di ajaran Kristen menentang namanya poligami. Udah, kemudian di iman Kristen itu sudah final pengakuan iman rasuli. Kalau Anda menentang poligami, kalau Anda mengatakan di dalam keimanan Kristen menentang poligami, tunjukkan data di dalam Bible Yesus melarang menambah istri. Ayo lanjut. Ya banyak itu, buka aja di dalam kitab Matius dan Timotius, banyak itu. Di mana datanya? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Poligami bukan untuk menceraikan, tetapi menambah. Di mana dilarang menambah istri? Lanjut, Ustadz. Hiskia, minta dulu tablet itu sebentar. Hiskia. Di situ Alkitab. Hiskia. Hei, kok Hiskia kami lagi jualan sih Hiskia kan? Ya, Hiskia. Ada nama Hiskia. Kok kau ambil nama Alkitab?
Hizki Iya, itu kan lagi. kan itu masih Kristen, nanti mau kuislamkan itu, tenang aja. Oh, itu terserah kalian lah. Minta lu surat tabletnya. Kemarin sebentar, Kia. Masih hidup. Aku siap-siap Bunda Nora. Lanjut dulu, saya mau siap-siap maghrib ya. Siapa apa Pak Ustadz? Oh maghrib di sana ya? Iya. Sudah mau maghrib di sini, Nora. Oh gitu ya, oke. Mau Halo, ini namanya Chong Ping Chang. Kalau Ya standby, standby aja Pak Ustadz. Chong Ping Chang. Sabar dulu Jetro. Dulu yang di bawah ini, Chong Ping Chang, Chong Chai, Ching Chai Chang, Chen Chela Chang, turun. Nama nggak bisa disebut. Kalau nggak apa lalu Ibu Nora, jangan mengganggu ibadah kan? Apalah dulu kalau sembahyang. Di sini di Medan itu jam 18.35, tapi karena perempuan diperbolehkan tidak menunaikan sholat. Kalau dia ada uzur, berarti saya ada uzur. Udah lanjut aja. Di mana datanya Yesus? Ini. Baca dulu Ibu Nora Matius 19 ayat 4 sampai 6, ya kan? Saya bacakan buat Ibu Nora ya. Tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, ya kan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi gini, kita harus kita ayat ini. Sebentar Ibu Nora, biar ketemu nanti kalau Ibu Nora potong nggak bisa ketemu. Di sini kan ada kata laki-laki dan perempuan. Kata laki-laki di situ berarti tunggal, dan perempuan adalah tunggal, bukan jamak, berarti satu. Yang satu dipersatu, yang laki-laki dan perempuan dipersatukanlah mereka. Udah, berarti kata dipersatukan berarti yang dua-duanya suami istri harus satu suami, satu istri, cukup. Gitu. Sudah ya. Oke. Sekarang ada nggak konteks di luar laki-laki, di luar perempuan? Tetap yang yang diciptakan itu berpasangan. Hewan pun berpasangan, tumbuhan pun berpasangan. Gak ada di luar dari laki-laki dengan perempuan. Gak ada boti bencong tuh gak ada. Yang namanya bencong itu pasti laki-laki jenis kelaminnya. Yang namanya tomboy pasti jenis kelaminnya perempuan. Betul. Allah tuh menciptakan laki-laki dengan perempuan untuk disatukan. Yang saya tanyakan, di mana larangan tidak boleh menambah? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Sejak kapan poligami itu menceraikan? Poligami itu menambah, bukan menceraikan. Mereka bukan dua melainkan menjadi satu. Betul. Ketika ada pernikahan, yang dinikahkan tuh berpasangan, laki-laki dengan perempuan. Nggak ada laki-laki dengan laki-laki, nggak ada perempuan dengan perempuan. Di sini konteksnya di mana dilarang menambah istri. Oke, gini, bukan udah. menceraikan. Saya jawab. Oke, silakan. Saya jawablah buatnya apa kan? Jadi gini, dibukalah dulu di dalam 1 Timotius 3 ayat 2, ya kan? Di situ juga ditekankan suami dari satu istri halnya satu. Kemudian 1 Timotius 3 ayat 12, ya kan? Suami dan dari satu istri, kebalikannya, ya kan? Kemudian dipertegas lagi dari kitab Titus, ya kan, suami dari satu istri. Jadi itu berulang kali disampaikan di dalam Alkitab. Jadi tidak hanya satu konteks, Ibu. Jadi itu ada, berarti tidak boleh punya dua suami atau punya dua istri. You understand? Halo? Hilang pula. Pecah-pecah suaranya. Bukan. Sebentar. Sekarang saya bertanya, Paulus punya istri apa enggak? Dia tidak menikah. Itu kan itu masalah komitmen itu. Nah, dia tidak menikah. Bagaimana mungkin orang mau menikah, orang yang tidak pernah punya istri, yang tidak mengalami pernikahan, tetapi dia memberikan hukum pernikahan? Lucu kamu.
Ini bro, Orang yang bukan sebentar dulu. Bagaimana mungkin dia bukan guru matematika tapi dia mengajarkan matematika? Bukan guru bahasa Inggris tapi dia mengajarkan bahasa Inggris. Gimana sih kamu? Ya dengar dulu, saya guru agama, saya mengajarkan semua bidang studi. Apa salahnya? Saya basic saya guru agama. Tapi saya guru agama. Dengarkan baik-baik. Saya ajarkan bahasa Inggris, saya ajarkan. Sekarang begini. Oke, sabar dulu. Siapa yang mengajarkan tentang hukum pernikahan? Siapa yang mengajarkan? Kalau hukum pernikahan itu pertama ada di kitab Kejadian. Tapi kalau di dalam jangan ngambil dari kitab Kejadian. Yang saya tanya, siapakah yang mengajarkan hukum-hukum soal pernikahan? Kalau pernikahan bukan istilahnya, bukan hukum namanya. Gantilah bahasa hukum. Pernikahan itu ada syariatnya loh. Kalau nggak ada syariat hukumnya, itu namanya zina. Bedakan siapa yang ngajarkan soal pernikahan? Bedakan hukum dengan larangan. Jangan kamu salah tafsir. Sekarang begini, hei guru, kau katanya guru kan, kau guru agama. Sekarang saya bertanya, sahnya pernikahan di dalam Kristenan itu yang diakui oleh agama itu apa? Silakan. Yang diakui oleh agama. Kalau di dalam kekristenan berarti dia diberkati di dalam gereja. Udah. Siapa yang memberkati? Memberkati pendeta. Apakah ada syaratnya tertulis di dalam Bible bahwa yang memberkati itu adalah pendeta? Kan gini, kalau berangkat ke sana jelas itu aja. Jangan kau potong-potong ini. Saya nggak potong, ada atau tidak? Ada atau tidak tercatat di dalam Bible syaratnya pernikahan, sahnya pernikahan di dalam Kristen diberkati di dalam gereja. Sabar dulu dong, biar kamu tahu apa yang mau saya jawab. Ya sabar dulu biar kamu tahu. Gini, ada nggak tercatat di dalam Bible syaratnya pernikahan, sahnya pernikahan di dalam kekristenan itu adalah diberkati pendeta, di dalam gereja, dipenuhi oleh beberapa saksi, harus ada wali, harus ada mahar. Ada nggak seperti itu? Udah saya jawab. Udah pertanyaan banyak kali. Oke, gini, jangan kau potong dulu. Karena dia diberkati oleh gereja dan itu perintah daripada Alkitab, perintah dari Tuhan, maka di gereja itu kan yang melakukan sakramen istilahnya dalam bahasa Latin sakramento, sarana pengudusan, sarana untuk pemberkatan itu adalah pendeta. Makanya tidak perlu dituliskan itu harus diberkati pendeta harus gini, tetapi itu merupakan sebuah sakramen, tidak perlu semua harus dituliskan. Bolwari tonang. Apa itu sakramen? Sarana pengudusan, sakramento. Nah, sekarang apakah pernikahan seperti itu berlaku di Yahudi? Di Yahudi juga berlaku yang memberkati pernikahan itu Imam Lewi. Loh, saya bertanya, apakah di Yahudi ada sakramen? Ya ada. Ya sarana pernikahan itu. Ada sakramen. Di mana di Yahudi ada sakramen? Kau jangan menipu. Siapa bilang tidak ada sakramen dalam Yahudi melakukan sakramen? Di mana Yahudi melakukan sakramen? Di mana orang Yahudi diberkati oleh pendeta? Di mana sakramen dilakukan oleh orang Yahudi? Dengar Kaina ibu-ibu bertanya lebih banyak pertanyaannya daripada orang menjawab. Saya bertanya di mana ada sakramen di dalam tradisi pernikahan Yahudi? Kau tunjukkan dulu sama saya di mana? Udah bisa saya jawab? Ya di mana? Jangan ngawur. Ya di mana? Dengarkan. Tahukah sunat kan? Sunat? Sunat tahukah sunat? Adalah perjanjian Abraham dengan bapaknya, dengan Elohim. Itu juga bagian daripada sakramen hari tonang. Kamu dari mana kau? Nggak ada sakramen kayak gitu. Kau jangan nipu-nipu di sini kau Jetro. Di mana sakramen itu adalah persunatan? Di mana sakramen itu persunatan? Sakramen itu sakramen itu bukan persunatan. Gigi kiper, sejak kapan persunatan sakramen? Kalau sudah menjadi kewajiban, itu adalah sakramen.
Di mana sakramen itu persunatan? Ngawur kamu. Dalam tradisi Yahudi, itu sunat itu wajib. Dalam tradisi Yahudi sunat itu wajib. Sejak kapan Yahudi ada di dalam Abraham? Siapa dia Yahudi? Ya baca di Alkitab perjanjian lama. Sejak kapan Yahudi ada pada zaman Abraham? Jadi gini, dengarkan kau, makanya kalau aku ngomong dia mulu kau. Seandainya muridku kau udah suruh keluar dari kelas. Dengarkan dulu. Kau jawab aja dulu gini, Jetro. Ini sepengetahuan kau sajalah. Jangan terlalu memaksakan diri menjawab ya. Sekarang dia dulu kau, saya ajarkan kau, saya ajar dulu kau ya kan. Yahudi, Bani Yakub itu ada sejak kapan? Aduh. Baru, mana ya kau? Ini cuma tapi komalnya Yahudi ada di zamannya siapa? Ada di keturunan siapa Yahudi? Keturunan Yakub. Nah, Yakub itu siapanya Abraham? Ya cucunya itu si Yakub itu anak si Ishak. Kau kok menanya-nanya jadi agama Yudaism ada pada Bani Yakub, betul? Iya. Kau bukan pada mana ya kau? Abraham. Sejak kapan ada pada Abraham? Sejak kapan ada pada Abraham? Apanya? Sejak kapan ada pada Abraham apa yang namanya tentang sejak kapan itu merupakan hukum untuk Yahudi persunatan itu? Ya keturunan siapa kan disunat keturunannya apa Yahudi? Keturunan Abraham, Loak, keturunan Yahudi. Keturunan Yahudi itu disunat. Kau dalle kau. Keturunan Abraham. Kamu baca Kejadian 17. Setiap keturunanmu. Setiap keturunan Abraham. Ya kan keturunan Abraham kan juga Yahudi. Keturunan Abraham Yahudi, keturunan Abraham Ismail juga bersunat. Nah, sekarang pertanyaan saya, kau ini Oten keturunan dari mana? Kami Kristen, bedakan apa Nora? Jadi kalian keturunan dari mana? Kalian keturunan dari siapa? Kau itu gak bisa bedakan Kristen dengan Yahudi. Kau gak bisa bedakan. Kok botol dengar ya. Sekarang begini. Bebeknya manium bebek untuk najian. Nabi Ismail itu keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yahudi, sabar dulu. Yahudi berhenti sampai kepada. Sabar dulu. Kau tuh guru agama kipret kau. Kau kalau lama-lama saya kalau jadi murid kau, aku tampar mulut kau itu. Kalau kau murid kau diam dulu. Keluarkan dari kelas. Nampak kali kau dan jangan kau ajari saya. Jangan kamu ajari keturunan dari Nabi Ibrahim. Jangan. Kamu keturunan betul. Kalau saya katakan kamu anak cucu Adam, ya saya akui. Tapi kalau kamu mengatakan kamu keturunan Nabi Ibrahim, no. Tepot. Salah ya. Ya Dek ya. Ya Jetro, kau gak cocok jadi guru kau. Penipuan kau sama murid-muridmu. Penipuan kau. Jangan kau katakan kalau Kristen itu keturunan dari Bani Yakub. Bahkan Bani Yakub tidak ada pemakan babi. Bani Yakub tidak ada orang yang tidak bersunat. Bersunat semuanya. Kau pikirnya sama seperti keturunan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail yang laki-lakinya wajib untuk bersunat. Kami umat muslim bersunat. Tidak ada makan babi. Kau tidak bersunat, makan babi, terus kau katakan kami pengikut Kristus, Nore. Hei, enak kali muncung kau tuh ngomong. Jangan kau berapa sama saya. Guru nama kau guru apa kau ini? Kalau kau jadi kau jadi muridku, ku keluarkan. Ku robek mulut kau kalau melakukan penipuan kau sama murid kau. Bunda Nora, ini waktunya mungkin istirahat maghrib loh. Bang Juma juga, bagaimana? Jadi mau rungkat Bang Zuma? Sepertinya sih. Nanti lanjut habis Gimana Bang salah Zuma? jam 8.
Ada itu. Mana? Gua telepon dulu ya. Oke. Telepon Bang Zuma. Iya, keturunan dari Nabi Ismail, keturunan dari Nabi Ishak, itu semuanya bersunat. Tidak ada yang bersunat. Yang tidak bersunat harus dibinasakan di antara kaumnya katanya. Cobalah. Guru. Aduh, kenapa adalah guru yang diterima kayak gitu ya? Bahaya ini. Bahaya ada guru kayak gitu. Janganlah, jangan sampai anakku mendapatkan guru kayak gitulah. Merepet dulu. Iya. Gimana Bang Handi? Barakallah. Bang FZ, Masya Allah. Sehat selalu. Guru apa Nora? Dia guru agama tapi mengajar semua bidang katanya. Aduh, kasihan kali ya anak-anak sekolah tuh yang punya guru kayak gitu tuh. Penipuan itu namanya tuh. Tidak tahu Bible. Bang Handi, gimana Bang Handi? Oh, ada juga ajudan Edis TV. Hari kali namanya ajudan Edis TV. Iya. Gimana nih kalau mau rungkat biar saya jangan naikkan lagi tamu. Saya naikkan dulu satu karena Bang. Oh cewek. Oh Masya Allah. Barakallah kakak. Masya Allah kakak. Halo ajudan. Halo. Halo, selamat sore Bang. Menjelang maghrib. Halo. 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 Oh, Allah Akbar. Yang tadi meminta naik, kenapa meminta naik? Cinta rahasia. Cinta rahasia siapa ini? Halo Cinta. Oh, namanya Cinta pula dia. Halo Cin. Oh, turun. Gimana Bang Handi? Mau rungkat ya? Udahan aja dulu. Oke, teman-teman yang ada di YouTube ya. Terima kasih buat semuanya. Ini mau menjelang maghrib. Kita sudahi dulu semua ya. Jangan lupa kembali lagi nanti pada Isya. Insya Allah. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Handi. Cuma bisa dirungkatkan dari moderator, nggak bisa lah. Ya terus gimana? Kita tunggu. Aduh. Udah ada kabar dari Bang Zuma mau dirungkatkan? Iya, belum. Tunggu. Aku telepon dulu. Oke. Soalnya apa? Kalau di Medan 18.35, 1 jam lagi. Bang Zuma lagi ada tamu dia. Tiup lilin ya. Bunda Nora sehat, Bunda Nora? Alhamdulillah sehat Akang. Itu kuenya kapan? Subhanallah, Kuenya makin kapan sehat, dibuat, makin Akang? gemoy, makin lebar aja, masya Allah itu hidung. Aduh, subhanallah. Allahu Akbar. Akang. Siap. Akang, kuenya kapan tiba Akang? Udah pengen kali aku makan kue Kuenya Akang. kapan tiba? Nggak tahu itu Bunda Emira ya, kapan tibanya. Coba ditunggu aja, baru kemarin kan dikirim. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, cantiknya ini anak orang. Oh, cool plaster lah mancungnya ini muncul. Kampung. Oh ya. Mana Bang Zumanya?
Iya, kalau misalnya Bang Zuma bilang lanjut terus nanti dia isi ke isanya ya kan, gak apa-apa, aku naikkan lagi 1 oten. Tapi kalau nggak ada ya udah kita rungkat. Bang Zuma ya nggak ada. Ini lagi ditelepon sama Bang Andi. Ya, aku telepon, aku angkat satu lagi. Halo, bye, bye. Halo, bye. Ada plaster. Udah hidup kan kipasnya? Di sini 18.35, cuman saya lagi uzur, makanya saya tidak sholat. Gitu. Ya, menunggu Bang Zuma ya. Menunggu Bang Zuma, coba kita naikkan 1 ya. Tapi yang mana ya? Mama Nur. Bocor. Iya, bocor aku. Halo Mama Nur. Saya Kak. Oke. Mau naik ya, Pak Cemus. Halo Mama Nur. Oke. Mama Nur. Mama Nur turun ya Mama Nur, suaranya nggak ada. Halo Pace. Halo, assalamualaikum ya. Saya dari Papua. Alhamdulillah Ya. saya sudah memeluk Islam. Saya cuma ingin kasih masukan saja. Terpapa ya? Oke, buat para pejuang kebenaran, tetap selalu semangat, selalu di jalan Allah. Cuma saya ada sedikit masukan buat saudara-saudaraku yang di Alpukat. Tolong kalau kami dari daerah timur, khususnya di Papua dengan NTT, itu kan bahasanya kan kurang pasif. Jangan langsung diturunkan kalau bisa dicerna dulu, diikuti dulu, siapa tahu ada hidayah di situ. Karena memang kami orang Papua itu kami cuma mengimani saja. Saya juga mantan Kristen. Saya juga dulu anak sekolah minggu, kakak pengasuh di sekolah minggu. Cuma itu saya punya masukan kalau memang ada saudara-saudara kami dari Indonesia Timur, khususnya di Papua atau NTT, itu tolong jangan langsung diturunkan. Dia ikut dulu, dia punya arus, siapa tahu ada hidayah di situ. Karena memang kami punya bahasa itu memang begitu sudah. Itu hanya masukan saja Kak. Karena di sini juga sudah mulai Isya, jadi saya langsung turun. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya Pace, kalau ada nanti yang dari timur ya, yang kadang bahasanya mungkin agak kurang ya kalau ke Indonesia ya. Jadi kita harap sabar-sabarkan aja dulu. Saya jujur lebih senang saya kalau diskusi sama orang timur. Jadi enak kita punggung logat itu kan, Pace. Jadi kayak bertanya, Pace pung Tuhan itu siapa? Oh, enak itu kalau kita berbicara seperti itu toh. Iya, daripada kalau sama orang Batak, oh ngeri. Saya Batak ketemu Batak, habis baku hantam saya itu. Baku hantam situ. Kalau Batak dengan Batak. Nih kalau ketemu sama Pace dorang kalau ngomong senang. Senang itu kalau kita lanjut lagi toh. Saudara, ada nggak rencana mau pindahin rumahnya? Rumah siapa? Rumah siapa Bang Andi? Ada saya dengar Bunda Rona mau pindah rumah. Jadi rumahnya itu dipindah atau orangnya yang pindah? Orang yang pindah. Bukan rumahnya. Oh, bukan rumahnya. Indonesia pindah rumah. Berarti rumahnya yang pindah dong? Coba pindah rumah. Dari rumah ke rumah lain gitu. Tapi bahasanya rumahnya yang pindah loh. Ini perlu ditanya Kata Pace yang multivitamin ini. Ini contoh Pace yang kurang multivitamin, jadi kita ini gila lah jadinya. Ada tuh di bawah tuh, pindah negara, berarti negaranya yang pindah. Nah kalau pindah agama? Agamanya yang pindah sama orangnya. Gak bisa juga dia. Ini Bang Andi ini loh.
orang geram. Ada Gimana? tuh di bawah. Ada tuh di bawah mau pindah alam. Oh, enggak lah. Duluan Kalau aja. pindah alam, bener alamnya yang pindah. Bang Andi, Bang Sumai gimana? Sibuk deh. Ya udah isi aja dulu. Aku mau ini Diisi aja siapa? Iya, iya. Isi aja dulu. Kita gantian nanti kan. Oh tapi enggak, saya memang uzur. Saya lagi enggak apa. Pasien selanjutnya, oke kita naikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya Bang? Iya. Yang mau disampaikan silakan. Hanya mendengar saja. Suka mendengar. Kalau mendengar di bawah saja, Bang. Kalau Abang suka mendengar di bawah saja. Saya juga kalau Bang Zuma yang ada di atas, saya di bawah saja mendengar. Kecuali Bang Zuma ngomong, colong dulu yang dari api naik ke atas, saya mau ibadah. Baru kami naik. Nih contohnya, kayaknya mau turun ini. Saya kecilkan dulu lah. Jangan saya dibesarkan lagi. Malu saya. Ada Bang Zuma. Oke. Bang di mute Bang. Abang di mute. Oh belum pakai itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sorry kelamaan teman-teman. Kita rungkat Bang. Enggak sampai Isya aja sudah maghrib di sini. Udah lewat maghrib. Aku udah sholat maghrib. Oh jadi tetap Iya. Abang lanjut Sampai ke Isya. Iya, betul. Begitu saya naikkan oten dulu ya Bang, baru kami turun. Iya. Halo, selamat sore lah. Laskar Kristus, oh ngeri kali namanya Laskar Kristus, bah. Oh. Malam. Halo Bang Laskar, dari agama apa? Katolik? Katolik. Protes? Alhamdulillah. Oh ya. Oke, Bang Handi, kita turun Bang Handi. Ustadz Arif. Ya, izin turun ya Abang. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo, selamat malam. Selamat malam Bang Suma. Malam juga. Dari Katolik ya? Iya Bang Suma, salam toleransi ya. Salam toleransi. Iya, ini ada tema Bang terkait dengan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Jadi ada yang ditobatkan menjadi pengikut daripada orang Farisi ini. Dan menurut Yesus, pengikut Farisi itu orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Gitu. Gimana menurut saudara? Karena yang menjadi pengikut orang Farisi itu cuman Kristen, Katolik, Protestan. Siapa bilang? Iya, tidak ada lagi yang lain. Siapa bilang? Memang ada yang lain. Kami bukan orang Farisi. Pengikut orang Farisi.
Bukan. Lalu Yahudi, Kristen. Jadi Kristen ini dari mana? Roma. Kristen Katolik. Iya, Roma. dari Roma. Oh, jadi bukan dari Bani Israel ajarannya? Bukan. Oh, dari mana? Kalau begitu, Katolik Roma. ini? Roma. Iya. Iya, Romanya maksudnya ajarannya dari mana? Kan kalau Roma berarti ajaran politeisme, ajaran paganisme berarti. Kalau hanya bermuara ke Romawi kuno, kalau tidak nyebrang dari Bani Israel ke Romawi, berarti murni dong. Iya, murni. Berarti pagan ya? Ngerti dong. Pagan apa? Pagan itu penyembah berhala. Tidak, kami tidak. Kamu yang menyembah batu. Jadi kalau bukan dari Bani Israel, siapa nabinya orang di Romawi yang diutus menjadi nabi di sana itu siapa? Yesus. Yesus tidak pernah. Yesus tidak pernah ke Romawi, nggak pernah ke Yunani, nggak pernah. Siapa bilang? Itu kan Saya menurut barusan. kamu. Iya. Emang Itu kan ada menurut Yesus? kamu. Yesus pernah ke Yesus- Romawi? Iyalah, kan Yesus Tuhan menebus dosa kami. Oh. Jadi ya Tuhan kemana-mana aja bisa lah kan Tuhan. Siapa sayang? Waduh, tak bilang abah lagi live. Tanya ada urusan apa? Bapak lagi live. Iya, jadi nabinya siapa yang diutus ke ini? Nabi siapa yang diutus ke Romawi? Yesus. Yesus tidak pernah ke sana. Yesus tidak pernah mengajarkan Katolik juga. Iya. Bodoh ini. Mentah dulu ya kamu. Bicaramu mentah dulu ya. Lagi live nak? Ya suruh Mentah. Bicaramu mentah dulu ya. Udah. Kalau memang udah sanggup, ini dibawa aja bos. Siapa bilang? Ya, jadi aneh aja ya, mengaku bahwa bukan dari Farisi, bukan dari orang Yahudi, tapi dari Yesus. Gimana itu teman-teman? Halo, selamat malam. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Teman-teman non-muslim silakan ajukan permintaan. Ingat anting untuk. Oh, naik lagi.
Seram kali mukanya. Sudah nggak ada ilmu lagi. Bang Suma. Halo, semangat Halo, malam. sorry. Halo Bang Semangat Suma. malam. Sorry ini ya. Malam Bang. Ini ada nelfon lagi. Sorry. Gimana sih mencetnya nih? Udah kelihatan belum foto saya nih? Baik teman-teman sekalian, saya aja dulu. Biasa tamu jauh kayaknya. Penting biasanya karena waktu maghrib pun masih bertamu gitu. Padahal baru-baru tamunya pulang yang lain. Mana dong? Oke, teman-teman habis Isya kita jumpa lagi ya. Oke, kita tutup dulu ya teman-teman. Mohon maaf atas live kali ini. Saya tidak bisa maksimal karena terlalu banyak orang yang datang ke rumah gitu. Terlalu sibuk main lah, makanya saya tidak mau diketahui Bang Suma itu siapa gitu. Terlalu banyak orang lebay. Terlalu banyak orang lebay gitu. Oke, teman-teman kita pamit dulu, kita istirahat dulu. Teman-teman fokus ibadah dulu. Nanti habis Isya kita ketemu. Kita jumpa lagi. Kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.